Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Aini dari kelas 5C Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata pelajaran Pendidikan Sosial Budaya yang diampu oleh Bapak Umar Yais MPD. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari bab 8, yaitu tentang manusia dan kebudayaan. Pertama, mari kita pelajari apa itu budaya. Nah, di sini ada pengertian budaya menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut E.B. Taylor. Beliau berpendapat bahwa budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, dan kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian menurut antropologi, bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dan yang terakhir menurut Kutjaraningrat, beliau menyatakan bahwa kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang artinya budi atau akal. Jadi, kebudayaan merupakan hal-hal yang bersangkut paut dengan akal. Nah, kemudian di sini ada J.J. Honigman dalam bukunya yang berjudul The World of Man tahun 1959. J.J. Honigman membedakan adanya 3 gejala kebudayaan. Yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide atau gagasan, nilai-nilai atau norma, dan peraturannya. Yang kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam bermasyarakat. Dan yang ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Nah, sekarang mari kita mengenali unsur-unsur universal kebudayaan. Yang pertama, unsur bahasa. Sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan sistem kesenian. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan kebudayaan. Pertama, faktor alam. Alam selalu berubah. Lingkungan berubah, membawa perubahan cara berpikir, hubungan antara individu dan status sosial. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial, di mana gerak perubahan manusia dalam kehidupannya membawa kepada gerak masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan ini disebut evolusi. Nah, sekarang bagaimana cara-cara perubahan kebudayaan? Yang pertama, kongruensi. Kongruensi adalah suatu unsur budaya asing masuk dalam suatu budaya tertentu untuk mengisi kekosongan karena unsur budaya yang dimasuki belum ada, misalnya budaya teknologi dan elektronik. Yang kedua, fusi. Fusi berarti apabila unsur budaya asing dan sejenis diterima oleh budaya tertentu membentuk unit baru. Yang ketiga, simbiosis. Simbiosis adalah bila unsur budaya asing dengan unsur budaya penerima sejenis dapat hidup berdampingan. Yang keempat, sinkritisme. Sinkritisme adalah bila dua unsur budaya saling bertemu, unsur budaya asing dengan unsur budaya tertentu menjadi satu kesatuan yang sebenarnya unsur-unsur budaya tersebut saling berlawanan. Yang kelima, akulturasi. Unsur budaya asing diterima disesuaikan dengan unsur budaya penerima. Dan yang terakhir, asimilasi. Asimilasi yaitu bila unsur budaya asing yang diterima diserap menjadi bagian yang integral dari budaya penerima sehingga tidak dirasakan lagi sebagai unsur budaya asing. Sekarang mari memahami hubungan manusia dan kepribadiannya. Kepribadian diri seseorang itu tidak semuanya sama. Contohnya, si A kepribadiannya baik, halus, dan menarik. Tapi si B kepribadiannya kasar dan keras. Nah, itu merupakan perbedaan kepribadian di setiap manusia. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian seseorang, seperti faktor bawaan atau faktor lingkungan.
Di sini ada beberapa aliran-aliran kepribadian seseorang. Yang pertama, nativisme. Nativisme itu kepribadian seseorang dipengaruhi dari unsur bawaan atau bakat sejak lahir. Kemudian empirisme. Empirisme adalah kepribadian seseorang dipengaruhi oleh pengalaman setelah manusia lahir. Yang ketiga, konvergensi, yaitu kepribadian seseorang dipengaruhi dari dalam dan dari luar. Oke teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.